Hai, kembali lagi bersamaku Selfie. Kalian pasti sudah tahu apa itu sistem pemerintahan kan? Karena di video sebelumnya aku sudah membahasnya. Pada video kali ini dan seterusnya, aku akan menjelaskan ada apa aja sih di sistem pemerintahan di Indonesia. Tanpa berlama-lama, yuk kita bahas. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sistem pemerintahan yang menganut model presidensial banyak digunakan pada negara-negara di dunia, terutama karena terinspirasi dari Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Amerika Serikat dipandang sebagai negara yang menerapkan sistem presidensial dengan kriteria yang sesuai dengan tujuan utama sistem ini. Dalam sistem presidensial, presiden ditetapkan langsung oleh masyarakat melalui proses pemilihan umum dan berperan sebagai kepala negara. Meskipun presiden tidak memiliki kekuasaan untuk membubarkan lembaga legislatif, parlemen memiliki hak untuk memberhentikan presiden berdasarkan ketentuan yang diatur dalam konstitusi negara tersebut. Salah satu syarat lain dalam sistem pemerintahan adalah bahwa presiden dan institusi legislatif harus mempunyai peran yang terpisah agar menjaga keseimbangan kekuasaan antara institusi negara. Sistem presidensial sering dikaitkan dengan konsep trias politika, yang menjerumus pada pembagian kekuasaan di antara institusi negara. Dalam sistem ini, presiden dipilih rakyat secara langsung, hingga dapat menggambarkan keinginan mereka dan memungkinkan pengawasan yang lebih efektif terhadap jalannya pemerintahan. Selain itu, sistem presidensial harus diperkuat dengan legalitas keseimbangan antara rakyat, lembaga pemerintahan, dan legislatif melalui pemilihan umum. Menurut Hanta Yuda, dalam sistem yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial, kedudukan eksekutif memperoleh legitimasi secara langsung oleh para rakyat, bukan dari parlementer atau badan legislatif. Para presiden dan wakil dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum yang dilakukan di TPS, yang berarti mereka memiliki rasa tanggung jawab kepada rakyat, bukan kepada lembaga legislatif. Kekuasaan presiden juga menjadi faktor penting dalam menentukan sistem pemerintahan yang berlaku. Miriam Budiarjo menambahkan bahwa setiap lembaga atau cabang kekuasaan memiliki kemampuan untuk saling mengawasi dan menjaga keseimbangan. Presiden memiliki wewenang untuk memveto atau menolak undang-undang yang telah disetujui Kongres, tetapi Kongres dapat membatalkan veto presiden dengan dukungan 2/3 suara. Selain itu, cabang kekuasaan lain juga memiliki wewenang untuk meninjau ulang undang-undang yang telah disahkan oleh Kongres dan Presiden melalui mekanisme pengadilan. Presiden memiliki banyak kekuasaan dalam sistem pemerintahan presidensial. Presiden memiliki berbagai kewenangan, mulai dari sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata, pemimpin eksekutif, otoritas dalam hubungan internasional, hingga kemampuan mengusulkan atau menolak rancangan undang-undang, serta memimpin kabinet. Kekuasaan presiden mencakup hampir semua aspek dari 3 cabang utama pemerintahan, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sebagai pemimpin negara sekaligus pemimpin pemerintahan di eksekutif, presiden memegang peranan penting. Indonesia adalah salah satu negara dari bermacam negara-negara yang telah memakai sistem presidensial sejak merdeka. Tetapi, sistem ini telah mengalami perubahan dan bahkan pernah diganti. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, penerapan sistem pemerintahan presidensial tidak hanya berubah, tetapi juga banyak prinsip dasar dari sistem itu sendiri belum sepenuhnya dijalankan. Salah satu hasil dari amandemen Undang-Undang 1945 adanya kesepakatan untuk mempertahankan dan memperkuat sistem presidensial agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip dasar. Pada masa Orde Baru, selain satu ciri yang paling menonjol adalah pemilihan presiden dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, bukan melalui pemilihan umum oleh rakyat. Selain itu, tidak ada batasan masa kedudukan presiden, sehingga memungkinkan presiden menjabat tanpa batas kurun waktu tertentu. Pada saat itu, ini menjadi masalah utama bagi semua orang untuk segera diubah dan diganti dengan prinsip sistem pemerintahan presidensial. Proses ini melibatkan partisipasi langsung dari masyarakat dalam memilih pemimpin negara. Selain itu, terdapat aturan yang membelenggu lama masa kedudukan presiden dan wakil presiden. Batasan ini memastikan bahwa kepemimpinan tidak berlangsung tanpa henti.
Dengan melakukan reformasi pada tahun 1998, Indonesia dapat menerapkan sistem pemerintahan presidensial dan mewujudkan kehidupan bernegara yang demokrasi. Setelah diubah pada tahun 1998, Undang-Undang Dasar 1945 dibuat dengan tujuan untuk membangun pemerintahan yang demokratis dan memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Konstruksi dibangun sejak awal dengan menerapkan sistem kepresidenan yang khas untuk Indonesia. Salah satu akibat dari amandemen Undang-Undang Dasar adalah terbentuknya sistem pengawasan dan penyiimbangan dengan institusi-institusi Indonesia yang memiliki kedudukan setara dalam pemilihan presiden serta pemilihan wakilnya dilakukan secara langsung oleh rakyat lewat pemilihan umum. Sebelum adanya amandemen, Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki posisi lebih atas dibanding institusi negara yang lain. MPR saat ini terdiri dari anggota DPR dan DPD, di mana seluruh anggota dipilih langsung oleh rakyat hingga tidak ada kecurangan. Para presiden memiliki kedudukan tertinggi sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Pasal 4 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana pemimpin negara dan pemerintahan, presiden serta wakilnya memegang kekuasaan eksekutif. Keduanya dipilih secara langsung melalui pemilihan umum. Kedudukan mereka berlangsung selama 5 tahun dengan hak untuk mencalonkan diri kembali 1 kali lagi untuk periode yang sama dengan batas maksimal 2 periode. Setelah reformasi, Indonesia mulai menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan presidensial, termasuk memilih langsung presiden dan wakilnya serta pembatasan masa kedudukan. Sekian penjelasan tentang sistem presidensial. Nantikan penjelasan tentang berbagai sistem pemerintahan di channelku ya. Sampai jumpa guys!